Kita akan membahas dua kata yang berasal dari satu akar kata yang sama, yakni kata nazzala dan anzala. Nazzala dan anzala ini berasal dari satu kata yang sama, yakni kata nazala yang artinya turun. Nazala yang atas ditambahi imbuhan tasydid pada huruf kedua. Nazzala. Asalnya kata nazala nggak ada tasydid, lalu diberi imbuhan tasydid jadi nazzal, ada penekanan pengucapan. Sedangkan yang bawah ditambahi dengan a huruf hamzah di awal sebelum fi'il, jadi anzala. Nazzala, anzala. Dua-duanya adalah sigot fil madhi yang bermakna lampau. Nah, nazzala artinya adalah menurunkan secara berulang-ulang, menurunkan secara berkali-kali, atau menurunkan secara bertahap atau tadrijian. Kalau anzala artinya menurunkan secara sekaligus, daf'atan wahidatan. Nazzala dan anzala adalah sigotnya sigot fil madhi bermakna lampau. Ketika diubah menjadi fil mudhari juga berbeda. Nazzala menjadi yunazzilu, isim masdarnya tanzilan. Anzala menjadi yunzilu, sigot isim masdarnya adalah inzala. Baik nazzala maupun anzala, dua-duanya adalah fi'il ma'lum, yakni fi'il yang bermakna aktif, dan dua-duanya bisa dibentuk menjadi bentuk majhul yang artinya kata kerja pasif. Nazzala menjadi nuzzila, artinya diturunkan berulang-ulang atau secara bertahap. Anzala menjadi unzila yang artinya diturunkan secara daf'atan wahidatan, sekaligus. Nah, itulah perbedaan makna antara nazzala dengan anzala. Nah, Al-Quran menggunakan keduanya pada banyak ayat. Nah, dengan pendekatan linguistik kita bisa mencoba memahami apa makna dari ayat Al-Quran ketika ia menggunakan kata nazzala dan ketika ia menggunakan kata anzala. Sebagai contoh, misalkan kita baca ada sebuah surat, ada sebuah ayat yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan secara berulang-ulang, secara bertahap, secara berkali-kali al-dzikra, yakni Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami menjaganya. Nah, ayat ini bermakna bahwa Allah menurunkan Al-Quran atau al-dzikra kepada Rasulullah itu secara bertahap, secara berproses, secara gradual, yang dalam sejarah disebutkan kurang lebih selama 23 tahun. Ayat yang lain juga Allah berfirman, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan secara bertahap kepadamu Al-Quran secara benar-benar atau dengan sebenar-benarnya, tanzilan dengan sebenar-benarnya. Dan beberapa ayat yang lain yang menggunakan kata nazzala, itu artinya adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah secara bertahap dan Jibril datang kepadanya, pada beliau secara berulang-ulang. Maka redaksinya menggunakan kata nazzal. Nah, sedangkan ayat yang lain yang menggunakan kata anzala, maknanya berarti bukan atau berbeda dengan kata nazzala. Sebagai contoh, kita sering hafal, sudah sama-sama hafal surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Nah, di sana Allah menggunakan kata anzala dengan dhamir nahnu jadi anzalna. Kami telah turunkan Al-Quran secara sekaligus. Ada ayat yang lain juga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya kami memberi peringatan. Atau ada lagi ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Qur'an diturunkan secara daf'atan wahidatan, secara sekaligus. Maka ketika kita pada bulan Ramadan memperingati malam nuzulul Quran, itu adalah malam yang bercerita tentang turunnya Al-Quran secara unzila, secara inzal, yakni secara sekaligus. Bukan Al-Quran yang turun secara berproses bertahap satu persatu, sedikit demi sedikit, selama sekian tahun atau 23 tahun.
Tetapi Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan adalah Al-Quran yang turun secara daf'atan wahidatan. Sedangkan Al-Quran yang turun kepada Rasulullah secara bertahap, seperti yang kita sama-sama tahu, itu dimulai dari wahyu pertama, yaitu 5 ayat surat Al-Alaq. Nah, sehingga ketika kita membaca ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan secara langsung sekaligus, itu berarti bukan bercerita tentang Al-Quran yang diturunkan secara bertahap satu persatu. Maka ketika kita memperingati malam nuzulul Quran, itu artinya adalah bercerita tentang turunnya Al-Quran secara sekaligus, bukan turunnya Al-Quran secara bertahap satu persatu, sedikit demi sedikit. Karena penggunaan kata nazzala berbeda dengan kata anzala. Kata nuzzila juga berbeda dengan kata unzila. Semoga pendekatan linguistik tentang kata nazzala dan anzala ini bisa memberikan kita perspektif ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang berkenaan dengan turunnya Al-Quran.